Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat matematika semuanya, selamat datang di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang inverse matrik khusus untuk ordo 2x2. Nah, nanti mulai pembahasannya mulai dari awal sampai akhir kita bahas kupas tuntas di sini ya tentang inverse matrik ordo 2x2. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk memberikan dukungan kepada saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video terbaru, video-video yang bermanfaat khususnya di dunia matematika. Dan jangan lupa, satu lagi nih, jangan lupa klik tombol loncengnya, aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita mulai pembahasannya. Baik, berikut kita bahas dulu tentang syarat. Sebuah matrik dikatakan punya inverse jika matrik tersebut mempunyai determinan tidak sama dengan 0. Ya, jadi dengan kata lain, dia harus berupa matrik persegi. Karena kalau matriknya bukan matrik persegi, tidak akan punya determinan. Ya, jadi matriknya harus berupa matrik persegi dulu, kemudian bisa kita hitung determinannya, kita cek determinannya 0 apa bukan. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Tapi kalau tidak sama dengan 0, kita bisa menentukan inverse-nya. Itu. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan inverse suatu matriks adalah yang pertama, kita tentukan dulu minor-minor dari matriks tersebut. Di mana minor itu merupakan determinan dari matriks sebagian atau sub dari matriks yang kita cari tadi dengan menghapus atau menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau kita mencari minor ke 1, 2, baris 1 kolom 2, artinya kita menghapus baris 1 kolom 2 dan sisanya itu yang kita hitung determinannya. Oke, mungkin seperti itu ya. Langkah selanjutnya kita tentukan kofaktor dari setiap elemen. Oke, jadi setelah kita menentukan minornya, minor ke 1 sampai minor terakhir, kemudian kita hitung kofaktornya menggunakan rumus seperti ini. KIJ berarti misalkan kofaktor baris ke 1 kolom kedua itu sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan minor 1, 2. Nah, setelah selesai menentukan kofaktor semua elemen, langkah selanjutnya kita susun matrik kofaktor. Dari kofaktor yang sudah kita tentukan tadi, sudah kita hitung, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah matrik namanya matrik kofaktor. Setelah itu, lanjutkan dengan menentukan adjoint matrik. Adjoint matrik itu merupakan transpose dari matrik kofaktor. Nah, langkah terakhir kita tentukan inverse-nya dengan menggunakan rumus ini. Oke, ini dari rumus utama atau rumus intinya. Inverse matrik itu seperti ini. Baik, berikut adalah contoh untuk menentukan inverse matrik ordo 2x2. Misalkan, tentukan inverse dari matriks A, elemennya negatif 2, negatif 4, 3, 5. Oke, sesuai dengan langkah-langkah yang dituliskan di atas ini, pertama kita tentukan dulu minor-minor dari matriks itu. Jadi yang kita tentukan adalah minor baris 1 kolom 1, minor 1, 2, minor 2, 1, minor 2, 2. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada awal materi ini, matriks ini berarti letaknya pada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 gitu ya. Di setiap elemen-elemen ini kita tentukan minornya. Oke, sekarang kita tentukan minor 1, 1 artinya menghapus baris ke 1, kolom ke 1. Nah, sisanya yang kita hitung determinannya. Berarti kita tinggal menghitung determinan dari 5. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang minor 1, 2. Berarti kita menghapus baris 1, kolom kedua. Sisanya yang kita hitung. Determinan dari 3, nilainya berarti 3. Baris 2, kolom 1 kita hapus. Baris kedua, kolom 1. Sisanya yang kita hitung determinan dari negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4 itu sendiri. Kemudian menghapus baris kedua, kolom kedua. Hasilnya adalah negatif 2. Oke, selesai untuk menentukan minor. Langkah selanjutnya kita tentukan kofaktornya.
Kofaktornya berarti mungkin akan lebih mudah ini minor 1 1, lanjutkan kita selesaikan kofaktor 1 1. Untuk kofaktor 1 1 berarti kita hitung di sini negatif 1 pangkatnya ini kita tambahkan. 1 ditambah 1 berarti 2 dikalikan dengan M11 nilainya tadi 5. Ya, berarti negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya positif 1 dikali 5 berarti jawabannya tetap 5. Kemudian K12 berarti kita hitungnya negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 berarti 3 dikalikan minor 1 2 nilainya 3. Kemudian kita lanjutkan negatif 1 dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah negatif 1 dikali 3 berarti menjadi negatif 3. Lanjut ke kofaktor 21 berarti negatif 1 pangkatnya 2 ditambah 1 berarti ketemunya 3 dikalikan dengan minor 21 nya negatif 4. Negatif 1 pangkat 3 berarti hasilnya negatif 1 dikali negatif 4 berarti hasilnya positif 4. Kemudian kofaktor 22 berarti negatif 1 pangkatnya 2 ditambah 2 4 dikali minor 22 negatif 2. Negatif 1 pangkat 4 nya positif 1 dikali negatif 2 berarti jawabannya negatif 2. Selanjutnya setelah kita menentukan kofaktor masing-masing kofaktor berarti langkah selanjutnya adalah kita tentukan matrik kofaktornya. Berarti setiap elemen-elemen yang kita hitung tadi, elemen faktor kita masukkan dalam matriks ini. K11 berarti letaknya pada baris 1 kolom 1 nilainya 5. Kemudian baris 1 kolom 2 nilainya negatif 3. Baris 2 kolom 1 4. Baris 2 kolom 2 negatif 2. Nah, selanjutnya ini matrik kofaktornya sudah selesai. Nah, berarti kita susun adjoin. Kita tentukan adjoin matriksnya. Nah, seperti yang diketahui di sini di atas di sini ya. Adjoin matriks itu adalah transpos dari matrik kofaktor. Nah, berarti kita KIJ ini kita transposkan. Baris pertama 5 negatif 2. Baris pertama kita tulis menjadi kolom pertama. 5 negatif 3. Kemudian baris keduanya 4 negatif 2. Jadi kolom kedua 4 negatif 2. Oke, ini berarti adjoin dari matriks yang kita cari. Langkah terakhir sekarang kita tentukan inverse-nya. Untuk inverse-nya rumusnya adalah 1 dibagi determinan. Sebagaimana kita pelajari pada materi sebelumnya tentang determinan, untuk order 2 kali 2 kita bisa gunakan langsung ini. Berarti negatif 2 kita kalikan 5. Ya, berarti negatif 10. Kemudian dikurangi, modelnya silang gitu ya, negatif 4 kali 3 berarti negatif 12 dikurangi negatif 12 berarti sama dengan ditambah 12. Kemudian dikalikan adjoin A. Adjoin dari A ini kita tinggal masukkan aja. 5 4 negatif 3 negatif 2. Kemudian negatif 10 ditambah 12 ketemunya 2. Di sini adjoinnya kita tulis ulang. 5 4 negatif 3 negatif 2. Kemudian kita kalikan ya, perkalian skalar kemarin ada materi yang sebelumnya. Setengah dikali 5 berarti 5/2. Setengah dikali 4 berarti 2. Setengah kali negatif 3 berarti negatif 3/2. Negatif 2 dikalikan setengah berarti negatif 1. Oke, ini adalah inverse dari matrik A. Nah, itu ya, cukup. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini, kita akan mencoba mencari inverse matrik dalam bentuk umum, yang dinyatakan dalam bentuk umum untuk matriks ordo 2 kali 2. Misalkan seperti ini, matriks A berordo 2 kali 2, elemennya adalah A, B, C, D. Sekarang kita tentukan inverse-nya. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kita tentukan minor-minornya dulu. Minor 1 1 menghapus baris 1 kolom 1. Sisanya adalah D, berarti determinan dari D nilainya adalah D. Dari sini kemudian kita lanjutkan matrik minor 1 2, baris 1 kolom 2 hasilnya adalah C. Kemudian minor
2, 1. Hasilnya adalah B. Kemudian yang di sini baris 2, kolom 2. Minornya adalah A. Nilai determinannya A. Dari sini kita lanjut menghitung kofaktornya. Ini berarti negatif 1 dipangkatkan 2 dikali D. Negatif 1 pangkat 2 positif 1 dikali D berarti hasilnya tetap D. Kemudian ini negatif 1 pangkat 1 tambah 2-nya 3 dikali C. C adalah minor 1, 2. Berarti hasilnya adalah negatif C. Di sininya negatif 1 pangkat 3 lagi. Ini 2 tambah 1 dikali hasil minornya adalah B. Ketemunya berarti negatif B. Kemudian ini negatif 1 pangkat 4 dikali A, positif A. Langkah selanjutnya dari sini kita tentukan, kita masukkan ke dalam matriks kofaktor. Berarti di sini D, kemudian negatif C, negatif B, di sini A. Kemudian kita susun, setelah itu kita masukkan ke dalam adjoin. Kita cari adjoin matriks A atau transpos dari kofaktor. Berarti ditranposkan di sini menjadi D negatif C kolom 1, kolom 2-nya negatif B A. Oke, berikutnya kita masukkan ke dalam rumusnya inverse. Berarti sesuai dengan rumusnya di inverse, determinan dari matriks O2 kali 2 kalau seperti ini berarti kan A kali D dikurangi B kali C. A C dikurangi BC. Kemudian adjoinnya kita masukkan di sininya D negatif B negatif C, di sini A. Oke, ini yang dapat kita gunakan untuk menentukan inverse dari matriks ordo 2 kali 2 tanpa harus mencari minor dan kofaktor seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan ini sebagai rumus baru. Itu ya. Sebagai contoh, ini masih matrik yang sama dengan tadi, tapi kita hitung tanpa menggunakan atau tanpa mencari minor, kofaktor, kemudian adjoin, ya. Langsung kita gunakan ini. Berarti ini kan sebagai A, ini B, C, ini D. Nah, berarti inverse dari matriks A ini atau A pangkat negatif 1 ini adalah 1 per AD. Berarti negatif 2 dikali 5 dikurangi BC negatif 4 dikali 3. Kemudian kita lihat di soalnya kan A, B, C, D, tapi di adjoinnya itu A, D tukar posisi. Ini D, A. Kemudian BC-nya, BC ini tidak ditukar posisinya, berarti posisinya tetap, cuman dikalikan dengan negatif 1. Gitu ya. Berarti negatif 2 dengan 5 tukar posisi. Di sini 5, di sininya negatif 2. Kemudian negatif 4 dan 3 tidak ditukar posisinya, tapi dikalikan negatif 1. Berarti negatif 1 dikali negatif 4 ketemunya 4. Negatif 1 dikali 3 ketemu negatif 3. Oke, berarti ketemunya di sini negatif 2 dikali 5-nya negatif 10 dikurangi negatif 4 dikali 3 negatif 12 dikurangi negatif, jadi jadinya ditambah 12. Ini kita tulis ulang, 5, 4, negatif 3, negatif 2. Kemudian ini kita hitung, ketemunya di sini 2. Adjoinnya kita masukkan lagi, 5, 4, negatif 3, negatif 2. Ya, kita kalikan, ketemunya adalah 5 per 4, kemudian 2, negatif 3 per 2, negatif 1. Oke, akan sama dengan cara yang awal tadi. Dengan kata lain, untuk mempercepat kita dalam menghitung inverse matriks ordo 2 kali 2, kita menggunakan rumus yang ini saja. Baiklah sobat penonton semuanya, kita lanjutkan pembahasannya. Kali ini dari hasil yang kita peroleh tadi, matriks A, kemudian kita hitung A inverse-nya seperti ini, kan kita coba kalikan menggunakan aturan perkalian pada materi sebelumnya. Oke, kita coba. Berarti ini kita ambil baris 1 kolom 1 dulu.
Baris 1 kolom 1 berarti negatif 2 dikali 5/2, kemudian ditambah dengan negatif 4 kali negatif 3/2. Baris 1 kolom 2 berarti negatif 2 dikali 2 ditambah negatif 4 dikali negatif 1. Baris kedua 3 kali 5/2 ditambah dengan 5 kali negatif 3/2. Baris 2 kolom 2 3 kali 2 ditambah 5 kali negatif 1. Oke, selanjutnya ini habis ya, tinggal negatif 5. Negatif 5, kemudian ini ketemunya positif 6 ya, berarti ditambah 6. Ini negatif 4 ditambah 4. Kemudian yang bawah ini 3 kali 5-nya 15/2 ditambah yang ini negatif, berarti sama dengan dikurangi 15/2. Yang di sini berarti 6 ditambah negatif 5 berarti dikurangi 5. Oke, hasilnya kita sederhanakan. Negatif 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Negatif 4 ditambah 4 0. Kemudian negatif 15/2 dikurang 15/2 adalah 0. 6 dikurang 5 1. Oke, ini adalah hasil perkalian dari A dengan A inverse. Kita lihat di sini berupa matrik identitas urut 2 kali 2 ya. Oke, selanjutnya kita kalikan A inverse kali A. Kita balik ya. Kalau tadi kan A dikalikan A inverse, sekarang A inverse kita kalikan dengan A. Oke. Di sini pada baris 1 kolom 1 berarti 5/2 dikalikan negatif 2 ditambah 2 dikali 3. Kemudian baris 1 kolom 2 berarti 5/2 dikali negatif 4 ditambah 2 kali 5. Baris 2 kolom 1 berarti negatif 3/2 dikali negatif 2 ya, ditambah dengan negatif 1 kali 3. Kemudian baris 2 kolom 2 negatif 3/2 kali negatif 4 ditambah negatif 1 kali 5. Coba kita hitung lagi. Ini ketemunya berarti negatif 5 ditambah 6. Kemudian negatif 10 ditambah 10. Ini berarti negatif 3 positif ya. Ini negatif kali negatif. Kemudian dikurangi 3. Ini positif 6 dikurangi 5. Hasilnya 1 0 0 1. Kita lihat hasilnya juga berupa matrik identitas. Kita lihat di sini antara A kali A inverse hasilnya adalah sama dengan A inverse kali A. Sedangkan pada materi sebelumnya, pada materi perkalian kita sudah simpulkan bahwa pada perkalian matrik tidak berlaku sifat komutatif. Nah, ini mungkin kita sempurnakan kesimpulan itu. Jadi kita ubah menjadi dalam perkalian matrik tidak berlaku sifat komutatif kecuali dikalikan dengan inverse-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan dengan inverse-nya, A dikali A inverse atau A inverse dikali A, jawabannya pasti sama. Dan sama itu pun pasti berupa matrik identitas. Gitu ya. Jadi kalau kita punya matrik yang lain, B, kita kalikan B inverse dengan B inverse dikalikan A, itu hasilnya pasti berupa matrik identitas. Atau kalau kita mau membuktikan kita tadi menghitung inverse-nya sudah betul apa belum, bisa kita coba kita kalikan seperti ini. Kalau ketemunya berupa matrik identitas, berarti kemungkinan besar kita menghitungnya tadi sudah betul. Oke, demikian video pembahasan untuk inverse urut 2 kali 2 kali ini. Semoga mudah dipahami, bisa dipahami dan dapat membantu kita untuk belajar matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.